Halo semuanya, selamat pagi. Happy New Year buat teman-teman semua yang nonton Jurnal Student Traveler. Jadi ada sedikit intro ya, tadi ada lagu-lagunya. Dan mungkin teman-teman yang nonton yang suka drakor pasti tahu nih, familiar sama background di belakang ini nih. Jadi aku beberapa 2 minggu terakhir baru nyelesain season 1 drama Hospital Playlist. Yeay. Jadi itu sebenarnya Hospital Playlist itu udah di em, apa ya, udah disaranin sama temen dari lama banget gitu. Ya ampun, jurnal ini lupa, harusnya kan intro dulu ya karena tadi ke distract ada musiknya, jadi aku introducing sesuai SOP dulu ya. Jurnal PhD bulan ke 14, yeay 14. Jadi ini recordingnya agak terlambat seperti biasa karena alasannya sih jeda liburan segala macam ya. Jadi padahal harusnya recordingnya bulan lalu dan ini sudah tahun baru berganti tahun, udah di bulan Januari 2022. Oh my god, sudah 2022. Dan tadi kita balik lagi ngomongin soal Hospital Playlist ya. Jadi saya tuh emang kayak kemarin kan karena lagi mumet banget segala macem, terus kayak akhir tahun tuh pingin inilah agak sedikit chill, nonton apa yang emang bisa ditonton berkala, bukan berkala, ditonton agak lama gitu. Terus sebenarnya teman-teman udah nyaranin Hospital Playlist gitu. Dan karena Hospital Playlist ini apa yang sutradaranya itu sama dengan drama Reply 1988 yang mana saya nonton dan suka banget gitu. Udah pasti sih kayaknya udah feeling ya Hospital Playlist pasti bagus gitu. Tapi memang tuh awal-awal sebenarnya sudah sempat nonton 2-3 episode pertama, tapi nggak dilanjut. Emang kayaknya awal-awalnya masih agak lambat, jadi kayak belum tahu ini apa sih ceritanya gitu loh. Tapi kalau pas udah masuk episode 5, jadi akhirnya setelah stuck di episode 3 terus lanjut lagi nonton masuk ke episode 5 tuh udah oh, oke, this must be apa very interesting story gitu. Jadi begitulah, dan akhirnya baru kemarin banget beresin season satunya dan katanya udah ada season 2, jadi next mau lanjut nonton season 2. Oke, enough with Hospital Playlist. Dan tadi lagu awal pertama tadi itu soundtrack. Biasanya kalau selesai satu episode ada lagu endingnya gitu ya. Ini judulnya Beyond the Rainbow Forest. Lagunya entah kenapa menenangkan jiwa sekali gitu. Dan oke, belum enough kali ya ngomong Hospital Playlist. Jadi mungkin buat yang tidak tahu ya apa sih Hospital Playlist gitu ya. Jadi itu adalah sebuah drama Korea yang menceritakan 5 karakter, 5 dokter di rumah sakit Yulje di Seoul, di Korea tentunya. Dan intinya ceritanya tuh lebih ke nyorot tentang kehidupan mereka sehari-hari aja, bagaimana mereka dealing sama pasien, terus juga bagaimana mereka kerja sama-sama dokter yang lain gitu, terus juga konflik-konflik apa kalau konflik antar mereka sebenarnya nggak gitu ini ya, tapi konfliknya itu yang menarik itu ya, film Hospital Playlist tuh konfliknya tidak terpaku pada satu hal gitu kan. Kalau drama Korea yang romance tuh kan biasanya paling konfliknya tuh 4 karakter aja, misalnya karakter cewek cowok yang biasanya tentunya mereka berakhir bahagia gitu, terus karakter second lead laki dan perempuannya paling sedikit-sedikit ada apa konflik dari orang tuanya si lakinya apa dari mananya gitu. Tapi kalau Hospital Playlist ini agak sulit menceritakan inti dari konfliknya apa, karena emang benar-benar nyorot kehidupan sehari-hari aja gitu loh. Jadi entah kenapa ceritanya tuh relate banget gitu loh, dan tidak apa ya, tidak begitu fake, entah gimana yang ngejelasinnya. Yang pasti mungkin nonton Hospital Playlist itu kayak ini apa sih inti ceritanya gitu loh. Jadi sebenarnya itu cerita tentang menyorot kehidupan sehari-hari para dokter ini, dan tentunya ada romance-romansnya. Jadi ada beberapa karakter yang tentunya suka sama karakter yang lain gitu, adalah pasti. Tapi entah kenapa masuk akal gitu loh, maksudnya bagaimana misalnya ada satu dokter yang suka si satu dokter lain dari mereka kuliah, tapi dia nahan, terus kemudian dia nikah sama orang lain yang kemudian istrinya menceraikan dia gitu. Jadi
intinya nggak gitu dibuat dramatis gitu. Nah itu dia yang menjadi penciri Hospital Playlist itu kenapa dia menarik gitu loh, karena ya seems natural aja gitu loh. Terus juga ada satu karakter, bukan karakter utamanya ya, yang naksir sama satu dokter karakter utamanya. Dan yang menarik juga dari ini adalah kadang kita tuh kan untuk misalnya gini, female karakter tuh selalu sering digambarinnya kalau lu mau menarik perhatian lawan jenis gitu, lu harus berubah gitu loh. Mungkin awalnya cupu kan biasa gitu ya ceritanya, jadi dulunya cupu, culun, kusut gitu, terus kemudian makeover, terus kemudian si cowoknya langsung kayak wow cantik sekali gitu. Nah si Hospital Playlist ini nggak main kayak begitu gitu loh. Jadi ini ada satu karakter dokter yang mungkin kesannya dia agak angkuh ya, padahal sebenarnya dia emang kayak introvert aja gitu loh si dokter perempuan ini. Dia agak ibaratnya kurang punya perasaan, apalagi pas ngomong sama pasien kayak gitu loh. Jadi dia tuh kayak straight aja, flat gitu loh ngomongnya gitu, kayak nggak ada emosinya gitu. Tapi ternyata kemudian dia naksir sama si dokter utamanya ini. Tapi pas sampai di episode terakhir di season 1 dia tentu nggak ngubah dirinya, jadi dia tetap kayak nggak make upan aja gitu loh, kayak dokter biasa aja, kayak kumel bukan kumel, ya nude aja gitu loh make upnya. Jadi nggak ada dia tiba-tiba berubah jadi rambutnya diapain terus jadi cantik banget terus si dokternya suka, nggak gitu loh. Jadi ya emotional developmentnya tuh nggak kayak gitu, nggak karena by physical appearance terus jadi berubah gitu loh, tapi dari memang proses mereka emang suka, dari mereka bekerja bareng, jadi mereka sempat melakukan operasi bareng, terus mereka mungkin di situ jadi saling bersimpati segala macam gitu. Jadi intinya kayak gitu sih yang menarik dari Hospital Playlist. Dan kenapa saya jadi chatty banget ini ngomongin Hospital Playlist, padahal sebenarnya jurnal PhD ini ngomongin soal my PhD journey, of course. Jadi mulai dari mana ya? Kok jadi malah bingung mau cerita soal PhD journey. Okay, so I'm gonna start with what happened in the past few weeks, I think ya. Dari jurnalnya terakhir ini, terakhir kan ngomongin Money Heist, sekarang ngomongin Hospital Playlist. Jadi ini kayak temanya Netflix kayaknya. Jadi I think I should get PhD in Netflix series. Jadi ya bulan lalu tuh sepertinya memang banyak sekali badai ya, tapi alhamdulillah secara mental gitu udah agak sedikit recovered gitu. Jadi sekarang saya back lagi back on track lagi lah, ngelakuin apa yang harusnya dilakukan gitu. Dan intinya saya tetap terus minta PR ke profesor juga, karena saya masih magang juga, jadi minta PR, ya tentunya ada PR-nya juga ya, jadi ada tugas-tugasnya. Dan entah kenapa kemarin pas menjelang akhir tahun saya kan sempat sempat yang ngobrol dulu sama sensei gitu kan, jadi nanya-nanya ya gimana what's next segala macam gitu. Jadi intinya ya udah I don't have time for crying too much, jadi intinya sekarang just put my ass off and just do the work gitu. Terus ya intinya saat ini mungkin stage-nya lagi enak ya, jadi tentu kan PhD itu kind of roller coaster ride ya. Jadi sekarang tuh lagi di posisi mungkin tidak sedang dalam mental breakdown, jadi lagi banyak aja yang mau dikerjain, tapi tentunya ya tetap aja agak overwhelm, agak-agak anxious gitu, nih gimana ya, bener nggak ya, apa nggak ya gitu, kayak selalu kayak gitu deh, kayak sampai nanti selesai gitu. Dan terus mungkin satu achievement kecil yang mau saya celebrate gitu ya. Akhir tahun lalu saya mulai nulis. Jadi nulis tuh ini bukan nulis kayak semacam bikin satu draft paper yang lengkap gitu ya. Jadi sebenarnya ini bagian juga dari tugas magang, dan kayaknya selama ini saya nggak pernah benar-benar nulis yang purely lebih terstruktur gitu loh. Jadi biasanya take note segala macam, terus mungkin masukin jadi saya kayak punya diary gitu ya, PhD diary gitu, tulis-tulis di situ, tapi nggak pernah benar-benar jadi satu tulisan kayak beberapa paragraf yang terstruktur yang bisa dibaca alurnya gitu loh. Dan akhirnya kemarin akhir tahun tuh saya sempat bikin drafting
Terus kemudian awal tahun saya revisi, terus kemudian dikirim lagi ke profesor magang saya gitu ya, ke sensei magang saya, dan ya terus kemarin banget baru kita meeting dan bahas. Entah kenapa meski terlepas dari mungkin tulisannya kacau atau tulisannya sama sekali tidak make sense atau apa, tapi entah kenapa I just feel proud of myself karena karena nggak tahu ya, saya ngerasa ya itu satu progres akhirnya bisa memberanikan diri untuk menulis tuh, itu salah satu milestone kecil gitu loh yang mungkin akan membantu saya nantinya ke depan gitu loh untuk nanti nulis, karena nulis akademik itu sangat amat menantang ya, terutama buat saya yang pertama shifting major. Saya sebelumnya meski saya punya sekolah S1 dan S2 tapi bidangnya beda, sama sekali beda jauh gitu. Jadi bidang saya sebenarnya mungkin lebih agak-agak kuantitatif ya, meski juga nyinggung-nyinggung sedikit soal mungkin kuantitatif gitu. Jadi pun cara menulis papernya beda gitu. Cara nulis nulis jurnal apa ya? Iya, cara nulis jurnalnya beda lah gitu. Nah, tapi ya social science ini kan benar-benar memerlukan critical thinking yang sangat kuat ya. Jadi yang benar-benar harus gimana yang ngejelasinnya, intinya benar-benar harus kritis gitu. Nah, itu dia harus kritis banget gitu, dan tentunya nggak mudah buat saya yang pertama tadi shifting major, dan yang kedua adalah jadi sebelum saya join PhD kan saya sama sekali tidak ada karir di dunia riset ya. Jadi tidak ada karir di riset atau di mungkin membuat publikasi atau apa. Jadi terakhir ya master degree itu aja, itu pun sudah 7 tahun 8 tahun lalu lah gitu. Enggak 7 tahun lalu. 6 tahun lalu gitu. Jadi 6 7 tahun lalu gitu. Jadi ya tentu dengan gap itu yang sangat lama gitu ya. Jadi ya kayak balik lagi ke sini tuh tetap perlu beradaptasi dulu gitu loh. Mungkin meski ini harusnya bukan jadi excuse juga ya, jadi bukan berarti maksudnya orang yang mungkin udah punya, tapi ya tentu yang orang yang sebelumnya join PhD dan dia udah punya pengalaman nulis segala macam, tentu ada skill yang membantu dia gitu loh, tapi itu yang sebenarnya saya nggak dapat dalam beberapa tahun terakhir, yang nggak saya punya dan tidak diasah juga ya, tentunya karena saya pekerjaannya bukan ke arah situ, karena I'm doing business gitu loh, which is why I think this is more challenging for me gitu. Dan tentu ya ini bukan sesuatu yang harus disalahkan ya. Jadi saya belajar banget PhD bukan perihal menyalahkan, bukan perihal terus-terusan nyesel gitu, karena ya tentu penyesalan selalu pasti ada ya, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu kan. Tapi tentunya dengan segala keputusan untuk sekolah, tahu dengan segala konsekuensinya, ya tahu harus belajar hal baru lagi, harus ya tadi ya yang paling penting kan juga yang tadi ya, satu skill ini ya nulis ilmiah gitu. Karena mungkin orang menganggap kan lu nulis gitu, misalnya ya saya nulis buku, nulis blog gitu, but it's totally different gitu. Nulis ya nulis gitu, tapi tentu ada rules, ada standar yang harus dipenuhi dalam menulis ilmiah, dan itu yang sekarang saya harus ibaratnya bikin satu jadi itu kayak mungkin bottleneck-nya kali ya. Jadi saya kemarin mau mencoba melewati bottleneck itu, meski itu mungkin belum sempurna, belum sesuai dengan yang diharapkan, tapi yang penting saya ngerjain dulu gitu. Jadi saya sempat mikir tuh kemarin, pokoknya gimana pun caranya, gimana pun saya nggak bersemangat, nggak pede, nggak apapun caranya, tulis dulu gitu. Karena salah satu tips yang saya pelajari dari satu profesor, kebetulan dia punya akun YouTube, jadi saya pernah suka nontonin dia. Intinya dia memberi tips, when you're doing PhD, write all the way during your PhD. Jadi apapun itu tulis gitu loh. Jadi jangan sampai tidak ada produk atau draft yang dihasilkan gitu loh dari apapun yang kita kerjain, mau kita baca, mau kita ikut apa gitu. Jadi intinya write something from what you learn gitu. Jadi nggak harus benar-benar berakhir pada bentuk publikasi yang sempurna gitu loh, satu paper yang sempurna gitu. Intinya mungkin ya nyicil sedikit-sedikit, dan kalaupun nanti ada perubahan atau apa, at least kita tuh punya satu produk yang sebelumnya yang perlu diperbaiki gitu. Saya rasa mungkin ini agak relate juga ya dengan misalnya konsep kalau kita mau berbisnis kan. Meski memang berbisnis perlu perencanaan yang matang, perlu apa, tapi intinya kalau kita nggak mulai, artinya nggak create produk dulu, nggak mencoba tes market dulu, ya kayak nggak akan jadi-jadi gitu loh bisnisnya gitu loh. Intinya sama gitu. Jadi menjadi researcher atau menjadi PhD student kan pada akhirnya kita dituntut untuk bikin paper
kalau di lab saya bikin dua publikasi, dan pada akhirnya kan mau tidak mau kita harus menulis ya, mau kapanpun waktu pengerjaannya gitu. Dan tentunya setiap orang mungkin punya strategi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin nulisnya belakangan, ada yang nulisnya terakhir, ada yang nulisnya belakangan, ada yang nulisnya mungkin di awal-awal. Cuma saya ngerasa mengukur dari kemampuan saya atau dari karakteristik diri saya sendiri gitu, lebih baik saya nyicil gitu loh. Jadi apapun itu harus dituliskan gitu. Dan akhirnya kemarin entah kenapa kayak bukan lega ya, kayak senang aja gitu loh, meski tidak menjadi satu publikasi yang lengkap gitu, tapi at least bisa bikin satu draft tulisan untuk menceritakan background dari why I'm doing my own research gitu. Intinya gitu sih. Ya intinya beberapa minggu kemarin yang ngobrolin soal sama sensei magang, ngomongin soal tulisan itu, tapi kalau sama sensei yang PhD supervisor itu udah langsung kita ngebahas eksekusi untuk menyiapkan framework untuk riset gitu. Jadi ini kemarin kita berkali-kali meeting ngomongin soal aspek-aspek apa aja yang mau diteliti gitu. Jadi karena bulan depan kemungkinan insya Allah kita mau ada game testing Water Champions Project, yang mana Water Champions Project ini mau saya jadikan untuk satu data collection gitu loh. Jadi intinya gitulah yang mau saya kerjakan di masa yang akan datang. Atau kenapa kayak ngomong gini kayak ada yang ganjel gitu, kayak ada yang dipikirin gitu. Gitulah. Jadi emang ya tidur bisa tidur enak, tapi kayak aduh apa gitu, kayak selalu ada sesuatu yang missing gitu loh. Apa kata itu sindrom orang yang sekolah gitu ya. Jadi kayak selalu kepikiran gitu loh. Nah ini saya dari tadi ngomongin itu kayaknya ada yang gantung, ada yang kayak apa gitu. Oke, mungkin itu yang saat ini lagi digarap. Yang pasti ya minta doanya teman-teman semua supaya segala hal dilancarkan ya. Dan tentunya selain itu juga I do have some other responsibilities yang kayaknya nggak habis-habis ya. Responsibilities baik di sini, baik di company juga masih ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan gitu. Dan mungkin satu lagi yang pengen saya ceritain, tapi mungkin nggak akan cerita panjang-panjang banget ya. Akhir tahun kemarin, I finally make myself go out from Kyoto, yang mana saya sama suami akhirnya memutuskan untuk pergi agak jauh dari Kyoto. We decided to go to Okinawa. Jadi Okinawa adalah satu pulau yang terpisah jauh banget dari Pulau Honshu ya, dari area Jepang, tapi masih bagian Jepang. Dan sebenarnya sebelum berangkat ke Jepang, saya sama suami emang sempat ngobrol ya travel plan ya, mau kemana segala macam gitu. Tentu Okinawa itu menjadi satu list yang penting dan wajib untuk dilihat, karena alasannya adalah yang pertama, we're both interested in World War history. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ya, maksudnya tentang sejarah Perang Dunia II ya, tahu kan ya ada beberapa negara yang allies, kan Jepang salah satunya gitu. Dan tentunya akan menarik kalau saya bisa ngegali langsung di lokasinya langsung gitu loh. Jadi tentang sejarah-sejarah, cerita-cerita bagaimana perjuangan zaman dulu, dan bagaimana kerasnya kehidupannya zaman dulu ya. Dan akhirnya saya kemarin sempat ngobrol ya, padahal suami baru nyampe bulan November, terus Desembernya dia udah traveling gitu, makanya enak banget dia ya. Jadi saya mikirnya kayak lebih baik pergi yang jauh-jauh sekarang gitu, nanti keburu kalau udah mau masuk tingkat akhir segala macem udah riweh gitu kan, nanti malah yang ada guilty feelingnya makin menumpuk gitu kan. Akhirnya we decided to go during Christmas break. Jadi kita pergi ke Okinawa pas musim dingin, jadi di Kyoto lagi dingin-dinginnya. Tapi tentunya kan Okinawa di agak-agak selatan, jadi dia sebenarnya tidak dingin gitu loh, tidak dingin banget gitu. Jadi waktu kita pergi ke sana, sebenarnya agak mendung ya, jadi kayak hujan tapi kemudian sempat cerah juga. Tapi yang enak adalah kita benar-benar nggak kedinginan yang harus pakai coat tebal gitu loh. Jadi saya kemarin bawa jaket tipis aja karena ada angin gitu. Terus juga agak lembab-lembab dikit. Jadi ya meski sebenarnya saya nggak gitu suka
udara yang lembab, tapi entah kenapa di Okinawa enak aja gitu loh, cukup menyenangkan lah gitu. Dan tentunya kalau bicara Okinawa pasti ya nggak jauh dari yang namanya pantai, terus juga tapi waktu kita ke Okinawa kemarin kan sebenarnya masuknya tetap musim dingin ya, jadi kayaknya tidak recommended untuk berenang atau apa. Dan memang rencana saya sama suami ke Okinawa bukan untuk berenang snorkeling ya, memang Okinawa itu terkenal untuk orang wisata pantai, untuk nyelam segala macam ya. Tapi memang itu juga jadi alasan kenapa kita pergi pas winter, karena emang tujuannya kita mau ngunjungin beberapa bekas peninggalan Perang Dunia II gitu, dan kita mau kayak semacam museum visit gitu. Satu lagi adalah alasan kenapa saya pengen banget ke Okinawa tuh gara-gara yang satu buku yang tentu bukunya ini berjudul Ikigai. Pasti tahu ya Ikigai, satu istilah yang sekarang populer banget dipakai sama motivator untuk menjelaskan tentang konsep bahwa hidup itu harus hidup yang fulfilling, itu harus memenuhi 3 hal. Jadi Ikigai itu kayak semacam lingkaran-lingkaran yang menyatu gitu ya, 3 lingkaran menyatu. Yang pertama adalah apa yang dunia butuhkan, kemudian kedua apa yang memberikan uang, menghasilkan uang ke kita, dan tentunya yang satu lagi yang paling penting, hal itu adalah hal yang kita cintai. Ketika kita bisa menemukan 3 lingkaran itu disatukan dan kita mendapatkan irisannya itu, jadi that's ikigai gitu loh. Jadi benar-benar kita menjalani hidup itu dengan sesuatu yang kita cintai, dan itu menghasilkan uang dan dibutuhkan orang gitu loh. Jadi apa yang kita kerjakan itu memberi manfaat ke orang lain gitu. Nah, itu salah satu konsep ikigai. Dan di buku Ikigai itu buku karyanya Hector Garcia, dia mengambil case study di Okinawa, satu desa Okinawa gitu. Jadi menarik banget. Jadi dia ya tadi mengecek gimana sih pola makannya si warga. Jadi satu desa namanya Ogimi. Saya rencananya akan nulis dan akan ngebuat satu video tentang Ogimi Village ini pas habis kunjungan dari sana. Dan Ogimi Village ini tadi isinya tuh orang-orang yang umurnya panjang. Jadi di Okinawa ini disebut sebagai area Blue Zone. Jadi Blue Zone ini adalah zona di mana ada banyak sekali orang-orang yang umurnya panjang, di atas 90 tahun kali ya. Jadi di situ yang menjadi satu hal yang menarik gitu loh. Apa sih yang membuat orang bisa umur panjang gitu? Apakah dia merasa tadi ada sense of fulfilling dalam kehidupannya? Apa yang makannya sehat? Apakah gitu? Jadi diteliti, dan ternyata banyak aspek yang mempengaruhi bagaimana orang bisa umur panjang. Jadi salah satunya dengan pola makan, kehidupan sosial itu penting banget gitu. Terus sama yes. Hai. Oke. Oke, kayaknya udah ini. Oke, sorry. Jadi unmute myself. Oke. Iya, sorry for the intermezzo. Jadi teman saya tadi datang. Dia nanya soal heater heater lab berapa suhunya gitu. Sorry agak distract gara-gara ada yang datang. Jadi Oke, Okinawa lagi ya tadi ya. Jadi menarik banget gimana kalau kita bisa ngelihat melihat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orang tuh bisa umur panjang gitu. Dan Okinawa menjadi salah satu the best example. Tapi tentu waktu saya sebelum pergi ke Okinawa, senior saya yang orang Jepang tuh juga cerita ya, Okinawa juga punya sisi kelamnya juga gitu, yang mana masih terjadi sampai sekarang gitu loh. Itu mungkin ada kaitannya dengan geopolitik mungkin sebutannya, atau ya kaitannya dengan politik internasional antara US sama Jepang ya, dengan sejarah mereka dulu musuh ya, enemy, terus kemudian kan akhirnya Jepang menyerah, dan akhirnya beberapa daerah tuh di take over dari segi militernya oleh US gitu. Dan ternyata Okinawa ini juga kayak kena banyak imbas dari kerjasamanya siapa tuh namanya, si US, dan kerjasama ekonomi apapun itu ya US sama si Jepang gitu loh. Jadi
intinya ya gitulah. Jadi akhirnya jadi ada yang ngelihat nggak cuma sekedar Okinawa yang kayak wow ikigai, wow orang-orangnya hidup umur panjang, tapi ternyata ada sisi gelapnya lah gitu loh. Jadi itu yang mungkin akhirnya ternyata orang-orang Okinawa tuh agak oposisi dari pemerintah pusat gitu loh. Jadi mereka agak against dengan segala kebijakan dari pusat gitu loh. Jadi ya begitulah salah satu sisi lainnya gitu. Anyway, mungkin itu untuk sedikit cerita soal trip Okinawa, tapi ya kalau di sini ada yang mau tahu tentang cerita lebih jauh tentang cerita traveling saya ke Okinawa, nanti bisa cek di blog atau kalau nanti ada waktu, rencananya videonya mau diposting ya. Jadi kemarin kita pergi ke satu restoran yang dia menjunjung konsep apa namanya? Iya, umur panjang gitu loh. Jadi menu umur panjang, longevity platter. Jadi nanti kalau mau tahu menunya bisa dilihat ya di blog. Anyway, one more thing yang mau saya kasih cerita adalah, nggak tahu if it's kind of very boring task to do. Jadi saya kan sekarang tinggal di dormitory ya, di asrama kampus, dan aturan asrama kampus itu kita hanya boleh tinggal di situ maksimal setahun, tapi karena COVID kita dapat kayak keringanan boleh tinggal satu semester lagi gitu. Dan di sini sekarang saya menuju di penghujung akhir dari masa ekstensi saya, dan yang mana saya harus pindah gitu. Dan saya beruntung banget, akhirnya saya dapat saya kemarin sempat ngobrol sama teman di lab, dan ternyata dia planning buat keluar dari apatonya, dan saya sempat main ke apatonya dia, dan dia sempat bilang kalau dia mau nyari pengganti buat yang ngisi apatonya dia. Dan kalau saya udah pernah ke sana, dan sebenarnya saya suka dengan tempatnya, deket banget dari kampus, akhirnya saya bilang I'll take it. Dan sekarang kita lagi sebenarnya udah dari bulan Desember kemarin tuh udah mulai ngebahas-bahas, udah mulai ngisi-ngisi form buat pengajuan apato, karena di Jepang ini layer administrasinya banyak banget gitu. Dan ini nih saya udah dapat dokumen dari teman saya. Jadi ya kayak ginilah intinya. Mungkin karena ini rahasia jadi tidak boleh ditunjukkan. Mungkin ini aja. Jadi ini hilang. Nah, jadi ini ada banyak banget bill-nya, apa yang harus diisi segala macam. Terus ini tuh kayak ginilah. Dan semua dalam bahasa Jepang. Jadi memang agak sulit buat yang nggak bisa bahasa Jepang. Tapi tentunya saya punya banyak teman-teman yang baik hati untuk membantu saya untuk menerjemahkan apa arti dari form ini gitu. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan bakal ngurusin kontrak. Kemungkinan rencananya akhir Februari pindah di Apato yang baru. Jadi nanti next ini akan ada sedikit cerita tentang Apato baru. Dan di sini saya cukup beruntung karena saya bisa ngemat beberapa kos, karena ini kan saya take over Apato teman, jadi saya sebenarnya nggak perlu yang riweh-riweh harus survei, harus terus juga untuk biaya charge-nya tuh nggak sebesar kalau kita benar-benar mau book Apato yang baru gitu loh. Jadi alhamdulillah beruntung banget timingnya tuh pas pas teman saya mau out di bulan ketika saya juga harus out gitu. Jadi emang nggak tahu ya, the universe is on my side gitu. Intinya seperti itu. Anyway, kayaknya this journal udah kayak panjang banget. Mungkin harus dicukupkan dulu. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi ya di jurnal berikutnya. Tentunya nggak akan habis jurnal ini. Pasti semoga teman-teman semua sehat. Dan satu berita yang kurang menyenangkan di Kyoto, kasus Omikron, virus Omikron meningkat. Jadi sepertinya sekarang beberapa kota di Jepang lagi mengencangkan ikat pinggang juga untuk dari segi safety. Mudah-mudahan sih, amit-amit ya, pengennya sih nggak ada state of emergency lagi ya, karena dulu-dulu pas state emergency kayak nggak asik banget lah gitu. Jadi apa-apa tutupnya cepet, terus kesana kemari juga kayak agak-agak khawatir lah gitu, meski ya memang kayak kita mungkin udah di stage kayak yang kayak, jadi saya sempat lihat di sosmed kalau ada istilah
co-virgin. Jadi karena saking udah banyaknya orang yang kena COVID gitu. Jadi jadi sampai mungkin ya ini joke aja sih. Jadi mungkin ada hanya tinggal sedikit orang yang belum kena COVID. Jadi akhirnya disebutnya co-virgin, orang-orang yang belum pernah kena COVID. Jadi kocak banget gitu. Jadi tapi mudah-mudahan amit-amit ya, kita semoga dijauhi dari virus-virus atau dari penyakit-penyakit yang buruk gitu, yang jelek gitu ya. Dan ya semoga juga tidak mempengaruhi riset juga ya. Aduh, karena riset saya juga kan terkait dengan it's all about people juga ya, jadi bakal ngumpulin orang, bakal main, jadi mudah-mudahan nggak mengganggu ya gitulah ya, atau enggak kalaupun itu mempengaruhi bisa diminimalisir, kita ada solusinya gitu loh untuk supaya riset berjalan lancar gitu. Oke. I think that's all for today. Thank you. Kayaknya udah mungkin hampir sejam kayak ini. Oke, terima kasih. Sekian jurnal PhD Student Traveler bulan ke-14. I'll see you on next journal. Bye-bye.